Halo semuanya, balik lagi dengan Baliman. Semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat negatif dalam bahasa Perancis. Oke, tanpa berpanjang lebar, yuk langsung saja kita mulai. Nah, bagaimana kita tahu bahwa itu merupakan kalimat negatif? Ya, seperti yang sudah kita ketahui, di dalam setiap bahasa memiliki penanda negatifnya sendiri. Misalnya, dalam bahasa Indonesia ada tidak dan bukan. Jadi aku bukan dosen gitu misalnya. Jadi itu merupakan kalimat negatif. Aku nggak suka makan ayam gitu. Itu juga merupakan penanda bahwa kalimat itu merupakan kalimat negatif. Sedangkan di dalam bahasa Perancis juga memiliki hal yang sama. Jadi kamu bisa menggunakan penanda-penanda, misalnya yang paling umum adalah ne dan pas untuk membuat kalimat negatif. Selain itu masih ada banyak lagi yang kemudian nanti akan kita bahas di sini. Nah, yang pertama misalnya penggunaan ne dan pas. Penggunaan ini merupakan format yang paling umum yang bisa kamu gunakan dalam berbahasa Perancis. Oke, sekarang kita coba lihat contoh yang pertama dengan menggunakan format ne dan pas. Misalnya dalam kalimat Je t'envoie un texto, mais tu ne me réponds pas. Je t'envoie un texto, mais tu ne me réponds pas. Aku ngirimin kamu pesan, tapi kamu gak membalas. Nah, ini merupakan salah satu contoh kalimat negatif dalam bahasa Prancis dengan menggunakan ne pas. Misalnya contoh yang lain, Est-ce que tu parles italien? Est-ce que tu parles italien? Non, je ne parle pas italien. Non, je ne parle pas italien. Apakah kamu bisa bahasa Itali? Enggak, aku nggak bisa bahasa Itali. Nah, akhirnya kita bisa melihat bahwa penggunaan ne pas ini mengapit sebuah kata kerja yang sudah dikonjugasikan. Misalnya dalam contoh ini yaitu parle, yang berasal dari infinitif parler. Seterusnya, untuk format-format yang lainnya berlaku hal yang demikian. Jadi yang paling penting di sini adalah mengetahui posisi ne dan pas di dalam kalimat, yaitu mengapit sebuah kata kerja yang sudah dikonjugasikan. Nah, seandainya saja kamu menemukan dua verba di dalam satu kalimat, maka kamu harus menempatkan verba yang pertama yang sudah dikonjugasikan di dalam format negasi ne dan pas. Maka kita bisa lihat seperti contoh berikut ini. Je veux te voir ce soir. Je veux te voir ce soir. Aku ingin bertemu denganmu malam ini. Maka kalimat negatifnya akan menjadi seperti ini. Je ne veux pas te voir ce soir. Je ne veux pas te voir ce soir. Ya, kita menempatkan verba yang sudah dikonjugasikan yaitu veut dari infinitif vouloir di dalam format negasi ne dan pas. Kemudian, contoh yang lain, nous allons aller à la plage. Nous allons aller à la plage. Kami akan pergi ke pantai. Maka kalimat negatifnya akan menjadi nous n'allons pas aller à la plage. Nous n'allons pas aller à la plage. Kami nggak akan pergi ke pantai. Nah, seperti yang kamu bisa lihat di sini, ketika format negasi ini bertemu dengan kata kerja yang berawalan dengan huruf vokal seperti allons, maka dia akan menjadi n ditambah dengan apostrof, kemudian kata kerja itu. Makanya kita bisa lihat seperti contoh berikut ini, nous n'allons pas aller à la plage. Nah, contoh yang lainnya dengan menggunakan verba pronominal. Seperti contoh-contoh berikut ini, maka kamu harus menempatkan penanda pronominal di dalam format negasinya juga untuk menemani kata kerja yang sudah dikonjugasikan tentunya. Oke, kita langsung aja ke contoh yang pertama yaitu Je me réveille à 6h. Je me réveille à 6h. Aku bangun jam 6 pagi, maka kalimat negatifnya akan menjadi Je ne me réveille pas à 6h. Je ne me réveille pas à 6h. Aku nggak bangun jam 6 pagi. Penanda pronominal seperti me ditempatkan di dalam bentuk negasi bersamaan dengan réveil. Kemudian hal yang sama juga berlaku untuk contoh yang kedua.
Misalnya kalimat positifnya adalah tu te couches sur le divan. Tu te couches sur le divan. Maka dia akan menjadi tu ne te couches pas sur le divan. Kamu jangan tidur di sofa. Nah, selain menggunakan format ne dan pas, kamu juga bisa menggunakan format yang lainnya. Misalnya ne dan que itu berarti hanya. Maka dalam kalimat il n'a que deux stylos, il n'a que deux stylos berarti dia hanya punya 2 pulpen. Kemudian ada ne jamais yang berarti tidak pernah. Maka dalam kalimat elle ne mange jamais de poulet, artinya dia tidak pernah makan ayam. Lalu bentuk yang lainnya kamu bisa menggunakan ne personne yang berarti tidak ada orang. Atau misalnya dalam kalimat je ne vois personne berarti aku tidak melihat siapapun di sini. Kemudian ada ne dan plus yang berarti tidak lagi. Misalnya dalam kalimat nous ne partirons plus ensemble. Nous ne partirons plus ensemble. Kami gak akan pernah pergi bareng lagi. Lalu yang lain yang bisa kamu gunakan untuk membuat kalimat negatif adalah ne aucun atau ne aucune. Itu tergantung dari kata benda yang mengikuti di belakangnya. Misalnya contoh berikut, vous n'avez aucune chance, itu dia menjadi aucune karena chance itu merupakan bentuk femina. Jadi kalimat ini berarti Anda tidak memiliki kesempatan. Kemudian ada ne dan rien dalam kalimatnya il ne dit rien. Mereka nggak bilang apa-apa. Nah, sebenarnya ne aucun dan ne rien itu memiliki makna yang sama. Cuman bedanya di sini adalah ne aucun itu diikuti oleh kata benda. Kemudian ada penggunaan ni, yaitu fungsinya sebagai konjungsi atau kata hubung yang menghubungkan proposisi negatif yang pertama dengan yang lainnya. Misalnya saja dalam kalimat Mélanie n'a ni père ni mère. Mélanie n'a ni père ni mère. Mélanie gak punya ayah dan juga ibu. Kemudian contoh yang lain adalah Paul ne veut plus rencontrer ni Martin, ni Noémie, ni Luca. Jadi Paul gak mau bertemu lagi dengan Martin, Noémie, dan juga Luca. Nah, contoh penggunaannya yang lain juga bisa seperti berikut ini. Je ne serai pas là ce mardi, ni mercredi. Aku gak bakal hadir pada hari Senin dan juga hari Rabu. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menghubungkan proposisi-proposisi negatif menjadi satu kalimat. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar bahasa Perancis. Jangan lupa untuk subscribe dan share supaya mereka juga tahu apa yang kalian pelajari hari ini. Terima kasih sudah menonton dan au revoir.